Hai sahabat, cerita Juwita Story. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang gadis bisu yang hidup dalam diam, namun hatinya penuh kesabaran. Ia tak bisa bersuara sejak kecil, dan setelah kehilangan ibunya, hidupnya semakin kelam. Saat sang ayah menikah lagi, ibu tirinya tak hanya memperlakukannya seperti beban, tapi juga melakukan hal paling kejam. Ia menjual gadis itu kepada seorang tukang becak tua. Banyak yang mencibir, banyak yang menertawakan. Tapi siapa sangka, dari pernikahan tanpa cinta itu, tumbuhlah kasih yang paling tulus. Gadis bisu itu tidak hanya menemukan rumah, tapi juga menemukan suara hatinya. Dan ketika dunia pernah memperlakukannya seperti tak berharga, justru ia bangkit dan membuat semua orang terdiam. Cerita ini bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tumbuh tanpa syarat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini ke sahabat kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar dan hidupnya penuh kebahagiaan. Sekarang, mari kita mulai kisah Alia di sebuah desa kecil yang tenang. Hiduplah seorang gadis bisu bernama Alia. Sejak kecil, ia tidak pernah bisa berbicara. Bukan karena cacat lahir, tapi karena trauma mendalam yang ia alami saat berusia 5 tahun. Waktu itu, Alia menyaksikan langsung ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis di depan matanya. Saat itu mereka sedang berjalan di pinggir jalan desa, dan sebuah truk kehilangan kendali. Sang ibu mendorong Alia ke tepi, menyelamatkan nyawanya, tapi nyawanya sendiri tak tertolong. Sejak hari itu, Alia kehilangan suaranya. Ia tidak pernah lagi mengucapkan sepatah kata pun. Dokter berkata tidak ada gangguan di pita suaranya, tapi jiwanya terluka dalam. Trauma itu terkunci di hatinya dan membungkam segalanya. Ia bisa mendengar dengan baik, tapi tidak bisa mengungkapkan apapun dengan mulutnya. Setelah kematian ibunya, ayah Alia menikah lagi dengan seorang perempuan yang jauh berbeda dari ibu kandungnya. Perempuan itu kasar, galak, dan sama sekali tidak menyayangi Alia. Sejak hari pertama pernikahan mereka, hidup Alia berubah semakin kelam. Ia dipaksa bekerja, dimaki, dianggap beban, dan yang paling menyakitkan, dipanggil dengan hinaan anak bisu setiap hari. Ayahnya hanya diam. Ia tidak pernah membela putrinya, seolah sudah menyerah, mungkin takut, mungkin pasrah. Hari-hari Alia dipenuhi dengan pekerjaan rumah dan kesepian. Tidak ada teman, tidak ada pelukan, tidak ada suara cinta. Tapi meski hidupnya penuh luka, Alia tetap sabar. Ia tidak membenci, ia hanya diam dan terus berharap bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Namun yang datang justru keputusan yang kejam. Di usia 19 tahun, ibu tirinya berkata bahwa Alia akan dinikahkan, bukan dengan pria muda, bukan dengan pilihan hatinya, tapi dengan seorang tukang becak tua bernama Pak Darto. Pria sederhana, duda berusia jauh lebih tua, yang dikenal pendiam dan hidup sendiri. Seluruh desa terkejut. Banyak yang bergosip dan berkata, itu bukan pernikahan, itu penjualan. Tapi ibu tiri Alia tak peduli. Dengan nada dingin, ia berkata, anak bisu seperti dia tidak akan pernah berguna. Lebih baik dijual, masih dapat uang. Alia hanya menunduk. Ia tak bisa menolak, tak bisa berteriak, hanya air matanya yang turun perlahan, tanpa suara. Namun di balik pernikahan yang tampak menyedihkan itu, takdir menyimpan kejutan besar. Karena justru dari pernikahan inilah, Alia akan menemukan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Cinta yang tulus, perlakuan yang lembut, dan seseorang yang mendengarkan, bahkan ketika ia tak bersuara. Dan tanpa diduga, suara yang lama hilang dari hatinya mulai perlahan kembali. Inilah kisah Alia, gadis bisu yang dijual oleh ibu tirinya, namun dipeluk oleh cinta yang mengubah hidupnya selamanya. Alia menjalani hidup dalam sunyi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun dan mulai membersihkan rumah. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, menimba air dari sumur, hingga menyiapkan sarapan. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa keluhan, tanpa jeda. Ibu tirinya hanya duduk di teras, menyeruput kopi sambil memerintah dengan suara keras. Cepat, kamu itu bisu, tapi jangan sampai bodoh juga. Kata-kata kasar seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Alia. Ia tidak pernah membalas, hanya menunduk dan menahan air mata. Bukan karena takut, tapi karena sudah terlalu terbiasa. Ayahnya, sejak menikah lagi, ayah Alia seolah menjadi orang lain. Dulu ia penyayang dan perhatian, tapi sekarang ia jarang pulang. Kalaupun pulang, ia hanya diam, pura-pura tak tahu apa yang dialami anak perempuannya. Alia tidak punya siapa-siapa, teman,
Tidak ada. Anak-anak di desa menjauhinya karena menganggap ia aneh. Alia bisu, kata mereka sambil tertawa. Ngomong aja nggak bisa. Tapi meski sering diejek dan dihina, Alia tidak pernah membenci siapapun. Ia hanya duduk sendiri di bawah pohon tua di belakang rumah, memeluk lutut dan menatap langit. Di tempat itulah ia merasa sedikit tenang. Setiap malam, sebelum tidur, Alia menulis di buku kecil miliknya. Ia tidak bisa bersuara, tapi ia bisa menuangkan isi hatinya lewat tulisan. Ia menulis tentang ibunya, tentang rindunya, tentang harapan kecil yang masih disimpannya diam-diam, keinginan untuk bisa bicara dan didengar. Namun, hari-hari Alia berubah semakin kelam. Ibu tirinya mulai sering bicara tentang biaya hidup yang makin sulit. Ia mengeluh tentang kebutuhan rumah, tentang utang, tentang banyak hal. Tapi kemudian, ia mulai melirik Alia seperti memikirkan sesuatu. Hingga pada suatu pagi, sambil menyerahkan sepiring nasi dingin, ibu tirinya berkata dengan nada dingin, "Alia, kamu akan dinikahkan minggu depan sama Pak Darto, tukang beca itu." Alia tertegun, jantungnya berdebar, tapi mulutnya tetap diam. Seperti biasa, dia mau bayar cukup banyak. "Kamu nggak usah pikir panjang. Daripada kamu di rumah terus, bisu pula. Lebih baik menikah. Lagi pula kamu nggak punya pilihan kan?" Kalimat itu menusuk hati Alia seperti pisau. Ia tak punya suara untuk menolak, tak punya keberanian untuk melawan. Dalam diamnya, air mata jatuh satu persatu. Tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Hari itu, langit terasa lebih berat. Dan untuk pertama kalinya, Alia takut pada masa depannya sendiri. Di ruang hatinya yang paling dalam, Alia bertanya-tanya, apakah seluruh hidupnya akan terus seperti ini? Atau mungkinkah takdir punya rencana lain? Namanya Pak Darto. Usianya sudah 45 tahun. Jauh di atas usia Alia yang baru menginjak ke-19. Ia seorang duda, tinggal sendiri di rumah kayu kecil di pinggir desa. Hidupnya sederhana. Sehari-hari mengayuh becak, mengantar orang dari pasar ke rumah atau dari ladang ke terminal. Wajahnya tidak tampan. Kulitnya gelap karena terbakar matahari, dan bajunya selalu tampak lusuh. Tapi meski begitu, ia dikenal sebagai orang yang jujur dan pekerja keras. Tak pernah terlibat masalah, tak pernah berkata kasar, sopan dan santun pada siapapun. Saat kabar pernikahan Alia dan Pak Darto tersebar, desa pun gempar. Banyak yang tidak percaya. Seorang gadis muda, cantik meski bisu, dinikahkan dengan tukang becak tua. Itu bukan pernikahan, itu penjualan, kata seorang tetangga. Ibunya kejam, demi uang. Anak dijual juga, sambung yang lain. Tapi ibu tiri Alia tak peduli. Ia malah bangga. Baginya, uang mahar dari Pak Darto cukup untuk menutupi utang dan membeli perhiasan baru. Hari pernikahan itu datang dengan cepat. Alia duduk diam dalam balutan kebaya sederhana warna putih tulang. Tak ada riasan mewah, tak ada musik, tak ada pesta. Hanya akad sederhana di rumah, dengan beberapa saksi dan penghulu dari desa sebelah. Alia tidak menolak. Ia tidak bisa menolak. Tapi di tengah keheningan itu, air matanya mengalir pelan. Tidak ada yang memperhatikannya, kecuali Pak Darto. Lelaki itu menatapnya lama, dan di matanya tampak ada sesuatu bukan nafsu atau bangga, tapi rasa kasihan dan hormat. Setelah akad selesai, ibu tiri Alia langsung mendorong koper kecil ke tangannya. "Cepat ikut suamimu, rumah ini bukan tempatmu lagi." Alia melangkah pergi dengan langkah pelan, tanpa menoleh ke belakang. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada ucapan selamat. Hanya angin sore yang mengiringi kepergiannya. Pak Darto membawanya pulang dengan becak. Sepanjang jalan, tak ada percakapan. Tapi sesekali Pak Darto menoleh, memastikan Alia baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Pak Darto membukakan pintu dan berkata pelan, "Ini rumahmu sekarang. Maaf kalau sempit, tapi kamu boleh menata sesukamu." Alia hanya mengangguk. Ia menatap sekeliling rumah kayu itu, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan satu kamar sederhana. Tapi entah mengapa, udara di tempat itu terasa lebih hangat dari rumah lamanya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai berbenah. Ia membersihkan rumah, menata bunga di depan teras, dan memasak makanan sederhana. Ia tidak banyak bicara. Memang tak bisa, tapi setiap gerak tubuhnya menunjukkan rasa terima kasih. Dan Pak Darto, ia memperlakukan Alia dengan penuh hormat. Ia tak pernah menyentuh Alia tanpa izin, tak pernah memaksa, tak pernah mengeluh. Bahkan, setiap pagi, sebelum berangkat narik becak, ia selalu meninggalkan uang jajan di meja makan. Sekecil apapun itu. "Kalau butuh apa-apa, tulis di kertas ya, nanti Bapak bacakan," katanya dengan lembut. Meski mereka tinggal dalam kesederhanaan, Alia mulai merasakan sesuatu yang baru.
Rasa aman, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Untuk pertama kalinya, diamnya tak membuatnya takut. Ia mulai percaya bahwa hanya mungkin, di tempat sederhana ini, kebahagiaan bisa tumbuh. Alia tak tahu apakah ia bisa mencintai suaminya. Tapi ia tahu satu hal, lelaki ini bukan seperti orang-orang lain. Ia tak membeli Alia. Ia sedang belajar mencintainya. Hari-hari di rumah Pak Darto berjalan perlahan, tapi terasa lebih tenang. Alia mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menyiram bunga yang ia tanam sendiri di halaman kecil mereka. Bunga itu seperti dirinya dulu layu, tapi kini mulai tumbuh pelan-pelan karena disentuh oleh kelembutan. Pak Darto bukan suami yang banyak bicara, tapi justru dari kesederhanaannya, Alia merasa dihargai. Ia tidak pernah dimarahi, tidak pernah dipaksa, dan tidak pernah direndahkan. Suatu hari, Pak Darto membawa pulang sebuah papan tulis kecil dan spidol. Bapak mau belajar bahasa isyarat, biar kita bisa ngobrol, meski tanpa suara. Alia terkejut, lalu tersenyum kecil. Itu senyum tulus pertamanya sejak mereka menikah. Setiap malam, setelah Pak Darto pulang menarik becak, mereka duduk berdua di teras. Alia mengajari Pak Darto bahasa isyarat yang ia pahami, sementara Pak Darto juga mengajarinya menulis dan membaca lebih lancar. Mereka tak banyak bicara, tapi hati mereka mulai menyatu. Alia mulai terbuka. Ia menunjukkan rasa sayangnya bukan lewat kata, tapi lewat perhatian kecil. Membuatkan teh hangat, menjahit baju Pak Darto yang sobek, atau meletakkan handuk di kursi setiap kali hujan turun dan suaminya pulang basah kuyup. Semua itu sederhana, tapi penuh makna. Namun, kebahagiaan mereka tak berjalan mulus. Desa kembali ramai dengan gosip. Banyak yang merasa heran melihat Alia yang dulu pendiam dan menderita, kini tampak lebih hidup. Dan seperti biasa, ketika orang tak mengerti, mereka mulai mencibir. Pasti Alia cuma dijadikan pembantu. Tukang becak itu pasti beli dia buat kerja, bukan buat dinikahi. Mana mungkin gadis muda bisa cinta sama laki-laki tua. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Pak Darto. Tapi ia diam. Ia tak ingin membuat Alia tahu dan terluka. Sampai pada suatu sore, saat mereka berbelanja di warung, seorang ibu-ibu nyeletuk dengan suara keras. "Wah, istrimu rajin ya, Pak? Enak, beli istri sekaligus pembantu." Semua orang tertawa kecil. Alia menunduk. Wajahnya memerah. Tapi kali ini, Pak Darto tidak diam. Ia berdiri tegak. Matanya tajam menatap mereka. "Maaf Bu, dia bukan barang dagangan. Dia bukan pembantu. Dia istri saya, dan saya mencintainya." Suasana warung langsung hening. Tak ada yang berani bicara lagi. Bahkan, ibu-ibu yang tadi mencibir langsung menunduk dan pura-pura sibuk memilih sayur. Alia menatap Pak Darto. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang berdiri membelanya dengan suara lantang, dengan hati yang tulus. Di malam itu, Alia menulis sesuatu di papan tulis kecil mereka. "Terima kasih sudah melihat aku bukan dari kekuranganku." Pak Darto membaca, lalu tersenyum. Ia membalas dengan tulisan tangannya sendiri. "Kamu bukan kurang, kamu istimewa." Dan di balik langit malam yang tenang, suara cinta mulai terdengar meski tak diucapkan. Alia belum bisa bicara, tapi hatinya sudah mulai bersuara. Dan mungkin suara itulah yang akan menyembuhkan luka-lukanya satu persatu. Hari-hari berlalu, dan sesuatu dalam diri Alia mulai berubah. Bukan hanya rutinitasnya, tapi juga hatinya. Ia kini tertawa bukan bersuara, tapi dari matanya. Ia kini menulis lebih sering di buku kecil, di papan tulis, bahkan kodang-kodang di kertas yang ia tempel di dinding rumah, berisi kalimat manis seperti, "Terima kasih sudah pulang dengan selamat. Aku masak sup favorit Bapak hari ini. Aku belajar menanam kangkung. Doakan tumbuh." Ya, bahkan tanpa suara, Pak Darto bisa merasakan bahwa rumahnya tak lagi sepi. Alia membuat rumah kayu tua itu terasa hidup. Melihat semangat Alia yang semakin membaik, Pak Darto mulai memikirkan hal yang selama ini ia pendam. Ia ingin membantu Alia bicara kembali, bukan karena ia malu punya istri bisu. Bukan, tapi karena ia percaya suara Alia tidak hilang, hanya tertahan oleh luka lama. Dan luka bisa disembuhkan, asalkan dengan cinta dan waktu. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras seperti biasa, Pak Darto berkata pelan, "Bapak nabung sedikit-sedikit. Mungkin kita bisa coba periksa ke kota. Tanya ke dokter. Siapa tahu kamu bisa sembuh." Alia
terdiam. Matanya melebar, lalu berkaca-kaca. Ia menggeleng pelan, bukan karena tidak mau, tapi karena tak pernah menyangka ada yang peduli sejauh itu. Beberapa minggu kemudian, dengan uang tabungan yang dikumpulkan dari hasil menarik becak dan menjual makanan kecil buatan ayah, mereka berangkat ke kota. Di rumah sakit besar, dokter memeriksa Alia dengan seksama. Hasilnya, pita suara Alia tidak rusak. Secara fisik, ia sehat, tidak ada kelainan. Yang menyebabkan bisunya adalah trauma berat yang membungkam keinginannya untuk bicara. Dokter menyarankan terapi rutin dan pendampingan emosional. Tidak instan, tapi ada harapan. Sejak saat itu, Alia rutin datang ke kota 2 minggu sekali, ditemani Pak Darto. Di sela-sela terapi, ia juga mulai mengikuti latihan pernapasan, latihan vokal ringan, dan latihan keberanian untuk mengeluarkan bunyi. Awalnya sulit, bahkan untuk mengatakan satu huruf pun, bibirnya kaku, nafasnya pendek, lidahnya ragu. Tapi Pak Darto tak pernah lelah menyemangatinya. Nggak apa-apa pelan, satu huruf pun, itu langkah besar. Di rumah, Alia berlatih di depan kaca. Setiap malam, ia mencoba mengucapkan satu huruf kecil. Kadang hanya angin, kadang hanya gerakan bibir. Tapi, sesekali terdengar desahan halus. Dan itu sudah cukup membuat Pak Darto tersenyum haru. Sampai pada suatu malam hari ketika mereka pulang dari terapi terakhir di bulan itu, Pak Darto demam. Ia terlalu lelah dan tubuhnya menggigil. Alia merawatnya dengan sabar. Mengompres, membuatkan teh hangat, dan duduk di sisinya sepanjang malam. Pak Darto sempat membuka mata dan berkata lirih, "Alia, maaf. Bapak nggak kuat bantu lebih cepat." Alia menggenggam tangannya kuat-kuat. Dan di saat itu, suara kecil terdengar. Serak, terputus, tapi jelas. Pak Darto terdiam. Matanya membulat. Darto. Tangisnya pecah. Ia menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Lalu tertawa sambil menutup wajahnya. Kamu bisa Alia." Malam itu, suara yang telah lama terkubur akhirnya muncul. Suara yang sederhana, tapi menggetarkan hati. Itu bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari kebangkitan. Karena ketika luka disembuhkan dengan cinta, bahkan suara yang paling dalam pun bisa kembali terdengar. Sejak suara pertamanya kembali keluar malam itu, hidup Alia perlahan berubah. Meski belum lancar bicara, ia mulai berani mengucapkan kata-kata pendek. Terapi tetap berjalan, dan semangatnya semakin kuat. Ia tak lagi takut berbicara, karena kini hatinya tidak lagi penuh luka. Pak Darto, dengan senyum lembut dan kesabaran yang tak pernah habis, terus mendampingi setiap langkah kecil Alia. Dan Alia kini tak hanya bisa mendengar dunia, tapi juga mulai berani menjawabnya. Mereka pun membuka usaha kecil-kecilan. Alia membuat kue dan makanan ringan, sementara Pak Darto menjualnya ke pasar. Lambat laun, warga desa mulai berubah pandangan. Mereka melihat sendiri bagaimana Alia yang dulunya bisu dan tertutup, kini ramah, lembut, dan bahkan berani menyapa pelan lewat suaranya yang kini mulai terdengar. Warung kecil pun dibuka di depan rumah mereka. Dari pagi hingga sore, warung itu tak pernah sepi. Makanan buatan Alia enak, dan banyak yang kagum pada kerja keras mereka. Bisik-bisik negatif perlahan menghilang. Bahkan beberapa warga mulai meminta maaf, menyadari bahwa mereka dulu salah menilai. Namun di tengah kebahagiaan itu, datanglah masa lalu yang tak disangka-sangka. Suatu siang, saat Alia sedang menata kue di etalase, seorang perempuan datang dengan langkah lemas dan wajah kusam. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan matanya tampak hampa. Ibu tirinya, Alia, tertegun. Waktu seperti berhenti sejenak. Perempuan yang dulu menjualnya kini berdiri di hadapannya dalam keadaan yang sangat berbeda. "Alia, kau punya makanan sisa." Suara ibu tirinya gemetar, penuh malu. Aku lapar." Ternyata, setelah ayah Alia meninggal karena sakit, ibu tirinya ditinggal sendiri. Ia hidup dalam utang dan dijauhi keluarga. Orang-orang yang dulu dekat dengannya kini enggan membantu. Ia terpuruk. Tak punya uang, tak punya rumah tetap, dan tak punya siapapun. Alia menatapnya lama, tidak dengan amarah, bukan pula dengan dendam. Ia hanya diam, lalu berbalik, mengambil sepiring nasi hangat dan segelas teh manis. Ia letakkan perlahan di depan ibu tirinya. "Silakan duduk, Bu," katanya dengan suara lembut yang dulu tak pernah ia punya. Ibu tirinya meneteskan air mata, bukan karena makanan, tapi karena malu.
Kenapa kau bantu aku? Padahal aku sudah buang kamu seperti sampah. Alia hanya tersenyum kecil. Dulu aku bisu, tapi sekarang aku bisa bicara. Dan aku ingin suaraku digunakan untuk memaafkan, bukan membalas. Ibu tirinya menangis semakin keras. Tapi Alia tidak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan perempuan itu di teras dengan hati yang hancur oleh penyesalan. Dulu, suara Alia hilang karena luka. Tapi kini, suaranya kembali bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menunjukkan bahwa hati yang pernah terluka bisa menjadi rumah bagi pengampunan. Tahun demi tahun berlalu. Alia kini bukan lagi gadis bisu yang hidup dalam bayang-bayang luka. Ia telah menjadi perempuan dewasa yang lembut, kuat, dan menginspirasi banyak orang. Warungnya berkembang, dan rumah sederhananya bersama Pak Darto kini penuh tawa, bunga, dan kehidupan. Setiap pagi, terdengar suara halus memanggil dari dapur. Pak Darto. Pak Darto. Sarapannya sudah siap. Itu suara Alia. Bukan lagi sebuah keajaiban, melainkan kenyataan yang lahir dari cinta dan penyembuhan yang tulus. Pak Darto sendiri kini tampak lebih tua. Rambutnya memutih, tapi senyumnya tetap hangat seperti hari pertama mereka bertemu. Meski ia tak pernah meminta balasan, cinta yang ia berikan tumbuh menjadi rumah yang tak tergantikan bagi Alia. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang ke desa untuk meliput kisah inspiratif tentang perempuan yang dulu bisu dan kini menjadi pengusaha kecil yang sukses. Apa yang membuat Ibu Alia bisa kembali bicara setelah bertahun-tahun? Tanya jurnalis itu penasaran. Alia tersenyum pelan. Ia menatap Pak Darto yang sedang menyiram bunga di halaman, lalu menjawab dengan tenang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang mendengarku. Meski aku tak bersuara. Kalimat itu viral, mengalir ke seluruh pelosok negeri. Banyak yang meneteskan air mata membaca kisah Alia dan Pak Darto. Mereka bukan pasangan sempurna dalam dongeng, tapi mereka saling menyembuhkan. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Ibu tiri Alia kini tinggal sendiri, menjalani hidup dengan kesederhanaan. Tapi setiap bulan, Alia tetap mengirimkan makanan dan keperluan. Tak ada kebencian, tak ada dendam, hanya kesadaran bahwa luka bisa sembuh dan manusia bisa berubah. Di malam-malam tenang, Alia sering duduk di beranda rumah, memandang langit, dan menggenggam tangan Pak Darto. Dulu, dunia tak pernah mendengar suaranya. Tapi kini, dengan suara yang lembut dan hati yang penuh kasih, Alia telah menceritakan kisah hidupnya pada dunia. Dan kisah itu akan selalu diingat, bukan karena awalnya tragis, tapi karena akhirnya yang penuh harapan. Kadang, suara paling kuat datang dari hati yang pernah diam terlalu lama. Dan kadang, cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal saat tak ada yang lain peduli.